Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saya memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual ini, agar ada langkah-langkah percepatan. Saya berharap RUU tindak pidana kekerasan seksual ini segera disahkan, sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air. Pemirsa, itulah sejumlah berita yang menjadi isu utama pekan ini. 3 diantaranya akan dibahas dalam Metro This Week. Mengulas tajam berita dalam sepekan bersama saya, Valencia Melvinsi. Bisnis prostitusi telah lama dimodifikasi dengan sistem daring. Namun sayang, pengguna jasanya belum bisa terjaring. Pasalnya, sistem hukum yang ada hanya menjerat mucikari dan pemberi layanan prostitusi. Lantaran prostitusi bersifat privasi menjadi salah satu argumentasi.
pejabat. Itu tidak benar. Bisnis prostitusi yang kini telah dimodifikasi dengan sistem daring bukan fenomena baru di negeri ini. Sayangnya, sistem hukum yang ada hanya menjerat muncikari dan pemberi layanan prostitusi. Lalu bagaimana dengan pelanggan atau pengguna jasa layanan prostitusi? Untuk menjerat pengguna, sampai saat ini kasus-kasus serupa ya dengan prostitusi online dan yang lainnya kami belum memiliki catatan bahwa pasal ini pernah dilakukan. Kita juga mengenali di dalam Undang-Undang TPPO ini tindak pidana perdagangan orang disebutkan di pasal 26, pemidanaannya sendiri tidak bergantung pada kondisi korbannya, apakah dia bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan peristiwa perdagangan itu sendiri. Berdalih berada di ranah privasi, polisi memastikan tidak memidanakan pengguna jasa prostitusi artis CA seperti usulan Komnas Perempuan. Kami juga menganggap ini terlalu berlebihan apabila Komnas Perempuan merefer Undang-Undang Human Trafficking tentang perdagangan orang atau manusia. Karena apa yang dilakukan oleh artis CA dengan pelanggannya adalah sesuatu hal yang urusannya bersifat pribadi atau private. Di mana di dalam hukum kita tidak bisa masuk ke wilayah yang sifatnya private. Menurut saya kita maksimalkan dulu proses hukum ini, ya, sehingga kita ada pembenaran atas nama hukum untuk membuka ini secara transparan. Sebenarnya siapa saja penjahat-penjahat kelamin yang mengisi pasar gelap prostitusi kita, itu yang paling penting. Jadi polisi jangan mengedepankan hubungan privat itu menjadi sesuatu yang tidak bisa disentuh di dalam sebuah praktek busuk pasar gelap prostitusi. Itu yang saya maksud. Kalau itu yang dilakukan oleh polisi menurut saya tidak adil, karena bisa saja di narkoba juga seperti itu kan sebenarnya kan, ada ruang yang seperti itu. Jujur diakui, sistem hukum yang ada memang belum mampu menjangkau bahkan menjerat pengguna layanan prostitusi. Hukum itu mengatur orang boleh dipidana kalau ada undang-undangnya. Nah, kebetulan di Republik ini hukum yang kita anut itu ya, pemakai itu atau pengguna jasa itu tanda petik ya, para hidung belang lah gitu kan, memang nggak ada undang-undangnya. Jangankan para hidung belang ini, dulu aja yang jualan jasa atau para tanda petik ya yang menjajakan diri tidak kena. Tapi karena mereka sekarang kena ada undang-undang ITE ya. Ditransmisikan, didistribusikan, dapat diakses, jadi semacam ada iklannya. Nah, memang hukum positif kita tidak mengarah ke sana, tapi mudah-mudahan di RUU KUHP akan kena. Jadi jangan perdebatannya digiring seolah-olah bahwa si konsumen atau si pelanggan hidung belang ini, menurut saya hidung belang itu kan penghalusan kata dari penjahat kelamin, ya kan? Penjahat prostitusi kan sebenarnya. Jangan menggunakan hubungan yang privat itu menjadi pembenaran hukum untuk dia tidak bisa disentuh secara hukum gitu loh. Karena argumentasi itu menurut saya tidak benar dan tidak adil. Sebagaimana transaksi bisnis, prostitusi terjadi sebab ada permintaan atau ada pelanggan. Sebab itulah pengguna jasa prostitusi selayaknya juga dikenai sanksi hukum, bukan hanya produsen atau muncikarinya. Karena tentu saja itu mengganggu rasa keadilan. Pemirsa, usai jeda, Metro News akan kembali lagi dengan informasi bagaimana melindungi korban predator seksual jika payung hukumnya mangkrak di parlemen. Nantikan informasinya sesaat lagi.